Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility ke 4,25% dan lending facility jadi 6%. Keputusan itu menjadi alarm pengetatan ekonomi yang langsung berdampak ke dompet kita, masyarakat. Mulai dari cicilan KPR yang mencekik melambungnya biaya modal usaha hingga ancaman penurunan daya beli masyarakat. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global, seberapa besar risiko Indonesia terseret ke dalam pusaran krisis ekonomi dan langkah penyelamatan apa saja yang harus segera diambil. Untuk membahasnya sudah bergabung ekonom Institute for Development of Economics and Finance INDEF, Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Selamat malam, Kang Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Victor. Baik, Kang Rizal, kenaikan suku bunga acuan ini menjadi sinyal tekanan terhadap ekonomi Indonesia yang mulai perlu harus diwaspadai. Seberapa efektif kenaikan BI rate dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional, Kang? Iya, saya kira BI rate ini kan memang harapannya memperkuat sinyal ya stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal gitu ya, terutama akibat tingginya suku bunga global ya, penguatan dolar Amerika ya, dan juga meningkatnya resiko arus keluar modal. Jadi kalau kita lihat dari sisi makro ya, langkah ini relatif diperlukan untuk menjaga stabilitas market ya, terutama di pasar uang, dan juga mengurangi tekanan import inflation yang selama ini justru memperkuat nilai rupiah kita ya, semakin dalam gitu ya, terdepresiasi. Nah tentu harapannya kalau kita lihat ya, kemarin Bank Indonesia menetapkan suku bunga tersebut. Kalau kita lihat dari nilai kurs katakanlah, ini kan mulai turun ya, meskipun pelan-pelan begitu ya. Namun memang tidak diimbangi oleh indeks harga saham gabungan yang semakin menguat gitu. Tetapi yang paling harus diwaspadai adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat begitu ya, termasuk juga dunia usaha. Nah, yang paling pasti meskipun demikian Bank Indonesia melakukan kebijakan makroprudensialnya gitu ya, untuk memudahkan likuiditas ya di perbankan gitu ya, terutama untuk percepatan di dalam melonggarkan makroprudensial ini, terutama untuk kredit-kredit sektor real ya, yang tidak diharapkan jatuh semakin dalam. Jadi kalau bicara efektivitas kebijakan ini tetap memang sangat tergantung kepada permintaan kredit dan kepercayaan dunia usaha gitu ya, karena kondisi ketidakpastian saat ini memang cukup tinggi, di mana likuiditas saja memang belum tentu otomatis ya mendorong ekspansi ekonomi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga ini supaya tetap memberikan dampak yang cukup kuat gitu ya di dalam penguatan nilai tukar rupiah, termasuk juga stabilisasi, terutama untuk menjaga stabilitas market dan juga kepercayaan market gitu. Oke, BI rate ini dinaikkan salah satunya juga untuk menarik aliran modal asing masuk begitu ya, dan ini tentu tergantung dari roda ekonomi yang selalu bergerak begitu. Pak Rizal, kita bicara dampak kenaikan BI rate nih, sektor industri atau UMKM apa saja yang paling rentan mengalami keterpurukan akibat pengetatan likuiditas ini, dan bagaimana solusi memitigasinya nih, Pak? Ya, saya kira UMKM itu yang akan mungkin terasa sekali gitu ya, rumah tangga terutama di pelaku usaha kecil ya, yang akan mengalami tekanan, termasuk untuk biaya modal gitu ya, dan juga untuk konsumsi ya sekaligus. Tentu akan dirasakannya apa ya, karena kenaikan bunga ini ya, dan juga tentu akan sedikit mengurangi atau terjadi pelemahan permintaan ya. Maka solusinya tentu penyaluran kur murah menjadi penting begitu ya. Penjaminan kredit menjadi sangat utama di kondisi saat ini, dan tentu insentif pajak UMKM juga harus diberikan.
Termasuk juga mungkin sektor-sektor usaha begitu ya, termasuk properti dan perumahan katakanlah begitu ya. Ini juga akan terpengaruh utamanya minat para pembeli ya rumah, kemungkinan dengan KPR yang makin naik katakanlah begitu ya. Ini juga akan terpengaruh gitu. Para developer tentu akan menghadapi pelambatan penjualan ya dan juga cash flow-nya. Tetapi tentu harus diimbangi oleh insentif gitu ya, KPR ya, DP yang rendah atau juga relaksasi di pajak propertinya ya, termasuk juga stimulus perumahan dan juga tenor yang diperpanjang gitu ya. Ini saya kira juga bisa menjadi jembatan begitu ya, agar tidak minat pembeli tetap bisa tumbuh Ya, gitu. ya. Sektor yang paling terdampak itu adalah sektor yang membutuhkan pembiayaan kredit ya, biasanya properti, kendaraan begitu. Pak Rizal, pengetatan moneter ini kan biasanya membuat pelaku usaha mengerem ekspansi karena modal pinjaman semakin mahal. Apakah kebijakan menaikkan suku bunga acuan berpotensi memicu gelombang PHK baru di sektor industri manufaktur atau misalnya industri padat karya? Sekarang kan udah mulai mikir begitu, karena kita mau ekspansi tapi semuanya serba mahal begitu, Pak. Iya, saya kira dunia usaha terutama di cost of fund ya akan meningkat dan ekspansinya juga akan tertahan gitu sementara ya. Tentu dalam situasi ini Bank Indonesia mesti memperluas rasio intermediasi makroprudensial ini gitu ya, agar bank lebih fleksibel kemudian di dalam menghimpun dan juga menyatukan likuiditas. Termasuk juga saya kira investasi ya di dunia usaha ini juga harus dijaga begitu ya kepercayaannya, terutama di dalam dampak terhadap stabilitas makronya ya. Maka tentu ekspansi usaha dan investasi baru ini juga kemungkinan akan tertahan ya sementara ya, sebelum ada dorongan beberapa katakanlah insentif gitu ya, terutama di dalam merealisasikan investasinya. Ini saya kira menjadi penting begitu ya, agar apa? Ya agar dampak ini tidak terlalu luas gitu ya, dan juga bisa tertahan sehingga stabilitas dan pertumbuhan juga bisa berjalan gitu. Dengan bunga pinjaman yang melonjak nih ya, risiko lonjakan kredit macet di sektor perbankan juga berpotensi terjadi. Bagaimana Anda melihat potensi lonjakan kredit bermasalah nih setelah suku bunga acuan naik, dan apakah kebijakan makroprudensial yang tadi dikatakan longgar sudah cukup kuat mengantisipasinya, Pak? Ya memang lagi-lagi mesti ada adjustment gitu ya, apalagi kan harapannya di mana rumah tangga mengalami tekanan ya, katakanlah terutama yang terjadi kredit macet katakan gitu ya. Maka tentu ya terutama mereka yang selama ini katakanlah di sektor-sektor yang beresiko gitu. Maka tentu harus diberikan kelonggaran-kelonggaran gitu ya, dengan tenor diperpanjang gitu ya. Kemudian juga tentu kemudahan di dalam pemberian kredit atau juga insentif-insentif yang lain gitu ya. Atau juga tentu perbankan harus memberikan berbagai treatment gitu ya di dalam menghadapi para kreditur yang menunggak ini katakanlah, atau juga yang bermasalah. Karena kalau tidak tentu ini akan menjadi masalah nanti terhadap NPL yang akan diperbankan. Nah untuk itu maka stabilitas untuk makroprudensial ini juga menjadi penting ya, agar karena kan kenapa suku bunga dinaikkan kan untuk menjaga nilai tukar rupiah kita gitu ya, supaya jauh lebih kuat gitu ya dalam jangka menengah, dan di dalam jangka pendeknya gitu ya, atau sangat pendeknya stabilitas di makroprudensialnya juga menjadi sangat penting, terutama untuk perbankan gitu. Oke, Pak Rizal, ini sangat menampar generasi milenial terutama yang sama sekali belum memiliki aset rumah begitu ya. Kenaikan suku bunga acuan ini otomatis membuat cicilan KPR naik, kredit kendaraan semakin mahal.
Langkah betul. fiskal yang spesifik seperti apa yang harus segera dikeluarkan pemerintah? Dan bagaimana masyarakat terutama golongan menengah bawah ini menyiasati pengeluaran mereka agar daya beli tidak ambruk, agar keuangan mereka tetap aman selama fase suku bunga tinggi begitu, Pak? Saya kira tadi ya, pemerintah harus diikuti ya. Jadi kebijakan BI ini tidak serta-merta hanya Bank Indonesia atau kebijakan moneter, ya harus diikuti oleh kebijakan fiskalnya ya. Tidak hanya dari sisi misalnya memberikan insentif gitu ya, KPR, atau misalnya dengan memberikan DP rendah gitu ya, Mhm, atau juga tenor yang semakin diberikan lebih fleksibel, lebih panjang, termasuk juga relaksasi pajaknya ya untuk properti ya, dan juga tentu memberikan kemudahan-kemudahan bagi siapa saja yang ingin membeli rumah gitu. mhm, Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana ya developer ini juga bisa memberikan banyak kemudahan-kemudahan gitu ya bagi para pembeli di perumahan, terutama bagi mereka yang ini mungkin rumah baru, rumah pertama begitu, yang tadinya ingin beli tiba-tiba bunganya atau kreditnya tinggi begitu ya. mhm. Maka tentu harus diimbangi ya atau dibalancing oleh eh, insentif-insentif terutama ya yang itu menambah biaya gitu. Mhm, Ya mhm, termasuk juga ya pengembang harus memberikan beberapa tambahan-tambahan gitu ya terkait dengan fasilitas begitu ya agar para calon pembeli ini juga tidak tertahan ya akibat dari kenaikan suku bunga ini gitu. mhm, mhm. Pak Rizal, kalau tekanan global terus memburuk begitu ya, apa tipping point atau titik kritis yang harus diwaspadai nih agar Indonesia tidak terperosok ke dalam fase krisis ekonomi seperti tahun 98 dulu? Titik kritisnya apa nih kira-kira nih? Iya, ya saya kira yang harus dilakukan koordinasi gitu ya. Bagaimana mixing antara kebijakan moneter dan fiskal ini harus beriringan. Jadi tentu kenaikan suku bunga ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Maka tentu pemerintah juga harus memastikan Hmm, stimulus fiskal ini bisa direct berpengaruh terhadap nilai tambah, pembentukan nilai tambah secara nyata gitu ya, terutama di mhm, sektor-sektor produktif. mhm. Atau juga misalnya inflasi pangan bisa terkendali ya, termasuk juga tentu sektor produktif yang lain ya seperti katakanlah terutama kredit-kredit bagi UMKM ya atau juga industri manufaktur dan juga perumahan harus tetap tumbuh Mhm. karena memberikan nilai tambah gitu ya bagi produk domestik bruto kita yang cukup signifikan. Untuk Iya. apa ya supaya stabilitas rupiah yang dibayarkan gitu ya Mhm, ini ingin tetap tertahan begitu. mhm. Dan pelambatan ekonomi juga tidak terlalu dalam. Iya. Nah, tentu yang paling nanti sinyalnya kan memang di uh, import ya atau inflasi import gitu Mhm, ya. mhm, Dan ini tentu harus ditahan ya dengan ya tentu dengan beberapa insentif fiskal ya terutama yang akan mempengaruhi terhadap harga-harga ya iya. baik itu harga barang, energi ya maupun di sektor di jasa gitu. Oke. Maka tentu yang paling kita khawatirkan adalah ya imported inflation ini gitu Mhm, ya yang mhm. itu akan mendorong inflasi atau daya beli di tengah pelambatan konsumsi masyarakat itu. Oke, oke. Terakhir ini singkat saja, Pak Rizal. Tadi ada kenaikan lending facility, kemudian ada kenaikan deposit facility. Kita sebagai masyarakat ingin tanya nih, karena kenaikan deposit facility ini membuat banknya untung saat menyimpan uang di BI begitu ya. Apakah dengan kita mendepositokan sebagian harta kita atau tabungan kita akan untung untuk dilakukan saat ini? Hitung-hitungannya, Pak. Iya, saya kira justru yang suku bunga yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank menyimpan dananya di BI, katakanlah gitu ya dalam jangka pendek ya setelah keputusan ini eh, akan naik gitu ya dengan tentu ini juga akan menarik ya bagi banyak likuiditas perbankan ya Mhm, supaya apa ya tekanan terhadap rupiah dan juga inflasi bisa lebih terkendali. Jadi dengan suku bunga katakanlah simpanan di Bank Indonesia yang lebih tinggi seperti saat ini gitu,
maka bank cenderung akan lebih tertarik menempatkan memang dana di BI dibanding agresif di sektor-sektor kredit yang berisiko tinggi. Memang dampak positifnya adalah membantu menjaga stabilitas gitu ya terhadap likuiditas rupiah dan juga inflasi. Tetapi negatifnya bank bisa menjadi lebih konservatif gitu ya, di dalam menyalurkan kredit gitu, terutama kredit di sektor real ya, yang ini saya kira menjadi perhatian penting. Nah, oleh karena itu deposit facility ini ya atau BI juga mesti mengimbangi ya kenaikan deposit facility ini dengan apa ya, pelonggaran KLM tadi ya, dan juga rimnya agar bank tetap terdorong gitu untuk menyalurkan ke sektor real atau ke sektor produktif, terutama di UMKM, perumahan ya, industri, termasuk juga program-program hilirisasi. Jadi harapannya adalah bahwa deposit facility ini juga harus diimbangi oleh pelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia seperti KLM maupun di rim-nya. Gitu. Ya, kita berharap Indonesia tidak jatuh ke jurang krisis moneter seperti beberapa tahun lalu begitu ya. Masyarakat dituntut tetap bijak mengelola pengeluaran dan investasi. Terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Pak Rizal. Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak.